Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, balik lagi kawan ya. Hari ini kita mau review juga kawan. Untuk perkembangan terong kawan. Dan juga untuk penanganan layu kawan ya. Layu pucuk kawan. Layu pucuk kawan yang biasa terjadi di tanaman terong kawan ya. Jadi untuk layu di tanaman terong sendiri kawan ya, itu kita jangan sampai salah aplikasi kawan ya. Mungkin sebagian kawan mengira layu ini kawan ya, layu yang seperti ini kawan. Mungkin kawan beranggapan ini terkena jamur ya kawan, atau virus kawan ya. Ini dia memang seperti terkena layu fusarium ya kawan. Dia layu seperti layu fusarium kawan. Nah, tapi kalau fusarium itu kawan ya, dia ketika sore hari itu dia biasanya akan kembali normal kawan, atau di pagi hari dia akan terlihat segar kawan ya. Hanya di siang hari dia nampak layu kawan. Tetapi ini yang terjadi seperti ini kawan ya, dia layu bagian pucuk kawan. Jadi untuk kawan ketahui ya, ini ketika terjadi layu seperti ini kawan ya, ini bukan serangan jamur kawan ya. Kita jangan sampai aplikasi kawan. Karena ketika terjadi serangan kita harus teliti ya kawan, untuk mengamati kawan. Jangan sampai kita salah dalam penanganan kawan. Jadi untuk layu yang seperti ini kawan ya, ini disebabkan ulat ya kawan. Ulat ini kawan, ini yang harus kita aplikasikan kawan. Ini insektisida kawan ya, bukan fungisida kawan. Jangan sampai kita salah kawan dalam penanganannya kawan ya. Ini kalau kita perhatikan ya kawan, kalau kita perhatikan seperti tidak ada kendala kawan ya. Di area batang ini nampak seperti sehat-sehat aja kawan ya. Sebenarnya ini ada suntian kawan ya. Ini suntian dari entah mungkin binatang apa kawan ya. Saya kurang bisa paham jenis hama yang menyerang kawan. Yang pasti dia menanamkan telur di sini kawan ya. Ini kawan ya, dia sejenis kurang lebih jenisnya seperti jenis lalat buah kawan. Dia akan menyuntikkan inang ke sini kawan, dan dia akan menelur di sini kawan ya. Ini yang mengakibatkan pucuk pada tanaman terong ini layu kawan. Ini karena memang terong ini kawan, ini saya belum ada melakukan penyemprotan khusus kawan ya. Untuk perawatannya sendiri saya belum melakukan penyemprotan ini kawan, untuk terongnya sendiri kawan ya. Tapi alhamdulillah kawan, untuk terong ini memang masya Allah kawan ya, termasuk tahan dari penyakit kawan. Ini jenis terong Yuvita ya kawan, terong ungu kawan, terong ungu Yuvita kawan, dari panah merah. Ini udah memasuki masa pembuahan kawan, atau masa vegetatif ya kawan. Nah ini udah mulai muncul calon buah nih kawan.
Nah, jadi kembali lagi kawan ya, ini ada ulatnya kawan. Biasanya coba kita patahkan ya kawan. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri kawan. Nah, ini kameranya memang tidak bisa fokus kawan, karena memang HP-nya pun bukan HP yang mahal kawan ya. Tapi yang kita butuhkan di sini ya pengalamannya kawan ya. Ini karena ini kawan, bisa kawan lihat, ini ada ulatnya kawan ya. Inilah kawan ya, ini ulatnya keluar kawan, ini ya, bisa kalian lihat sendiri kawan ya. Ini ulatnya kawan ya. Ini ulatnya kawan. Wah, mana tadi jatuh, di mana tadi kawan ulatnya? Ulatnya jatuh tadi ya kawan ya. Ini kak, oh ini kawan. Ini kawan ya. Ini ulatnya kawan. Jadi ini bukan serangan jamur ya kawan. Memang layu di pucuk ini bukan dari serangan jamur kawan. Ini serangan hama ya kawan. Ini ya, hama itu menyuntikkan ini kawan, inang ke sini, atau dia bertelur di sini kawan, dan akhirnya dia menetas jadi ulat gini kawan, dan dia akan memakan pucuk-pucuk ini kawan ya, pucuk-pucuk terong ini kawan ya. Makanya kita harus segera mungkin melakukan penyemprotan kawan ya. Nanti akan kita semprot insektisida ya kawan, untuk yang menangani masalah ulat ini kawan ya. Mungkin nanti kita akan menggunakan dangke ya kawan. Fungisida dangke itu sistemik kawan, dia akan masuk ke jaringan tanaman kawan. Jadi nanti kita akan aplikasikan dangke kawan ya. Jangan lupa juga kawan, kita harus bantu dengan perekat kawan. Yang pasti perekat yang memiliki ini kawan ya, perata pembasah penembus kawan ya, karena ini dia di dalam kawan. Kita harus gunakan dengan perekat kawan, apalagi ini di musim hujan ya kawan. Ini airnya pun masih basah. Ketika kita melakukan penyemprotan insektisidanya kawan, kita harus menggunakan perekat kawan, karena untuk hamanya ini kawan, dia masuk ke jaringan tanaman kawan. Jadi kita harus menggunakan yang sistemik ya kawan. Ini jangan lagi kita menggunakan yang kontak kawan, karena dia ada di dalam jaringan tanaman kawan. Nah, ini dipotong aja kawan ya, agar terhenti kawan. Ini kawan ya, dia memakan isi dari batang ini kawan ya, karena batang terong ini dia lembut kawan, bagian atas pucuk ini lembut ya, mungkin dia disukai juga. Ini ya, oke lah kawan, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan kawan. Jadi untuk penangannya kawan ya, jangan sampai salah aplikasi kawan. Nanti kita takutnya kita kira itu serangan jamur ya kawan, kita semprot tunggal dengan fungisida walaupun dengan dosis tinggi ya, itu nggak akan berdampak apa aja, nggak akan berdampak kawan ya, karena yang menyerang itu hama kawan ya, bukan jamur. Nah, itu perlu kawan ketahui itu ya. Itu memang untuk terong sendiri kawan, itu biasa terjadi ketika mulai masa pembuahan kawan. Ketika mulai masuk masa pembuahan, itu biasanya mulai ada serangan-serangan ulat itu kawan ya. Dan itu bukan dari jamur kawan. Alhamdulillah kawan.
Untuk terong sendiri nih kawan, memang agak tahan juga kawan. Jenis-jenis ini juga termasuk kawan, mungkin jenis pengaruh juga kawan ya. Jadi itulah kawan, semoga videonya bermanfaat kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.